Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara mahasiswa yang cendekia dan penutur bahasa Indonesia yang kami hormati, baik bahasaku, maju negeriku. Pada kesempatan ini kita membahas makna konotatif. Mengapa setiap penutur perlu memahami makna konotatif? Pertanyaan ini perlu dijawab agar kita memahami atau menyadari pentingnya makna konotatif dalam berbahasa. Para mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang saya cintai, ketika kita berbahasa, kita tidak pernah terlepas dari pertimbangan konotatif atau nilai rasa dari kata atau istilah atau ungkapan yang kita gunakan. Sesungguhnya, pikiran kita dalam waktu yang sangat singkat telah melakukan seleksi tentang konotasi atau nilai rasa dari kata, istilah atau ungkapan yang kita gunakan agar tuturan atau tulisan yang kita sampaikan kepada mitra bicara kita atau kepada pembaca kita tidak menyinggung perasaan mitra tutur dan tidak menyinggung perasaan orang yang membaca tulisan kita. Oleh karena itu, kita perlu memahami sebaik-baiknya makna konotatif. Apabila penutur atau penulis salah menggunakan makna konotasi dalam berkomunikasi, maka dapat menyebabkan kecelakaan komunikasi yang bisa menimbulkan permusuhan antara penutur dan mitra tutur. Dan ini tentu sangat merugikan proses komunikasi kita, sangat merusak hubungan sosial kita, yaitu antara penutur dan mitra tutur. Sebelum kita memahami lebih jauh lagi tentang makna konotatif, mari kita pahami sebaik-baiknya apa sungguhnya makna konotatif itu. Makna konotatif adalah makna tanda bahasa berdasarkan konotasi atau nilai rasa makna tanda bahasa itu. Tanda yang dimaksud mencakup kata, frasa, klausa, kalimat, dan teks. Berdasarkan konotasi atau nilai rasa, makna tanda bahasa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu makna tanda bahasa yang bernilai rasa positif dan makna tanda bahasa yang bernilai rasa negatif. Apa yang dimaksud dengan makna berkonotasi positif? Makna berkonotasi positif adalah makna tanda bahasa yang berdasarkan perasaan penuturnya dirasakan baik. Misalnya, dirasakan bersih, indah, jujur, sabar, halus, sopan, terhormat, modern, bergengsi, dan lain-lain yang sifatnya positif. Contoh kata berkonotasi positif. Bunga berkonotasi indah. Setiap kita mendengar kata bunga, maka terbayang dalam pikiran kita, terbayang dalam perasaan kita, sesuatu yang indah. Inilah konotasi. Kata meninggal, berpulang ke rahmatullah, gugur, dan wafat berkonotasi terhormat atau dirasakan terhormat oleh penuturnya atau oleh pelaku tutur. Pelaku tutur ini mencakup penutur, orang yang diajak bertutur, dan pendengar yang ikut serta dalam pembicaraan tetapi tidak sedang diajak berdialog atau tidak sedang diajak bertutur.
Contoh yang berkonotasi positif yang lain adalah ulama, pastor, pendeta, biksu berkonotasi berakhlak mulia, dan malaikat berkonotasi suci dan mulia. Pahlawan berkonotasi positif, yaitu terhormat. Nah, di samping makna tanda bahasa berkonotasi positif, maka ada juga makna tanda bahasa yang berkonotasi negatif. Apa yang dimaksud dengan makna berkonotasi negatif? Makna berkonotasi negatif adalah makna tanda bahasa yang berdasarkan perasaan penuturnya dirasakan tidak baik. Misalnya, kasar, tidak sopan, jahat, busuk, kotor, tidak terhormat, nista, malas, kolot, dan lain-lain yang sifatnya negatif. Masih contoh kata berkonotasi negatif. Bangkai berkonotasi negatif, yaitu menjijikkan dan bau. Mati, mampus berkonotasi kasar. Maling, perampok berkonotasi jahat. Koruptor berkonotasi licik dan jahat. Masih contoh kata yang berkonotasi negatif. Setan berkonotasi negatif, yaitu jahat. Iblis berkonotasi negatif, jahat. Serigala berkonotasi negatif, buas. Buaya berkonotasi negatif, buas juga. Bodoh berkonotasi negatif, rendah. Melarat berkonotasi rendah. Gila berkonotasi negatif, yaitu kasar. Dan keras kepala berkonotasi negatif, egois. Mengapa setiap penutur perlu memahami makna konotasi? Seperti disampaikan di depan tadi, bahwa setiap kata itu punya nilai rasa. Dan nilai rasa itu akan mempengaruhi perasaan penutur, baik orang yang menuturkan atau yang menuliskan, maupun orang yang mendengarkan tuturan itu, atau orang yang membaca tulisan itu akan merasakan nilai rasa dari kata atau ungkapan yang digunakan dalam tindak tutur itu. Kata atau ungkapan yang bernilai rasa positif akan menjadikan pelaku tutur, terutama orang yang diajak bicara, akan merasa senang, merasa terhormat, menjadi gembira dan bahagia. Sebaliknya, ketika seseorang menggunakan kata-kata atau ungkapan yang berkonotasi negatif kepada seseorang, maka seseorang yang disapa atau diajak bicara dengan menggunakan kata-kata yang berkonotasi negatif, maka orang yang diajak bicara atau lawan tutur kita itu akan merasa direndahkan, merasa dihina, merasa dinistakan, merasa tidak dihargai, sehingga mitra tutur kita itu bisa marah kepada kita, bisa benci kepada kita, dan sangat muak dengan orang yang bicara dengannya. Yang semua itu mengakibatkan komunikasi menjadi terganggu, bahkan komunikasi bisa gagal, tak berlanjut, yang beralih menjadi permusuhan antara penutur dan mitra tuturnya. Yang sesungguhnya, jika tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan konotasi, hubungan antara penutur dan mitra tutur itu mesra, harmonis, dan kondusif. Begitulah pentingnya makna konotasi pada saat seseorang bertindak tutur atau menulis, karena konotasi atau nilai rasa dari tanda bahasa yang digunakan itu akan ditanggapi dengan perasaan yang tertentu yang bisa menyenangkan atau menyedihkan, yang bisa membuat bersahabat atau bermusuhan. Itulah konotasi. Salah satu fungsi tindak tutur adalah untuk membangun hubungan sosial pelaku tutur. Pelaku tutur adalah penutur itu sendiri, mitra tuturnya, dan orang yang turut mendengarkan tindak tutur itu. Dalam tindak tutur, penutur tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi penutur juga membangun hubungan sosial terhadap mitra tuturnya. Oleh karena itu, untuk membangun hubungan sosial itu,
perlu dipertimbangkan sebaik-baiknya konotasi dari setiap kata atau setiap istilah atau setiap ungkapan yang digunakan dalam bertindak tutur, baik secara lisan maupun secara tulis. Bertutur dengan pilihan kata yang makna konotasi tidak tepat atau negatif bisa merusak hubungan sosial antara penutur dan petutur. Contoh dampak penggunaan kata yang tidak tepat konotasinya. Contoh, dialog antara guru dan orang tua murid. Guru: "Pak, Gondes anak Bapak adalah anak bodoh di kelas ini. Nilainya jauh di bawah rata-rata kelas." Orang tua: "Iya Bu," tetapi ketika menjawab "iya Bu," tampak wajah orang tua murid itulah memerah dan tampak tegang, yang menandakan orang tua murid itulah tidak senang hati ketika mendengarkan perkataan guru yang mengatakan bahwa Gondes anaknya adalah anak yang bodoh. Mengapa demikian? Ternyata kata bodoh dalam kalimat tersebut berkonotasi negatif, yaitu rendah atau lemah. Jadi Gondes adalah anak yang rendah dan lemah. Sebagai orang tua, seburuk-buruk anaknya tentu tetap menyayangi dan tidak enak hati ketika anaknya direndahkan oleh orang lain. Oleh karena itu, orang tuanya tidak enak hati yang ditandai dengan muka merah dan tampak tegang ketika anaknya dikatakan bodoh di kelas ini. Nah, bagaimana supaya komunikasi lancar atau tidak tutur kita kondusif antara penutur dan mitra tutur? Nah, inilah yang perlu dimanfaatkan makna konotasi positif. Kata-kata yang berkonotasi negatif kita hindari untuk bertindak tutur karena dapat merusak hubungan sosial, karena bisa merendahkan, karena bisa menestakan, karena bisa menghina seseorang. Karena itu, kata-kata yang berkonotasi negatif dihilangkan atau diganti dengan kata-kata atau ungkapan yang berkonotasi positif. Contoh, kata bodoh dapat diganti dengan ungkapan agak lambat dalam berpikir. Jadi, bodoh karena bernilai rasa negatif itu rendah, lemah, maka diganti dengan suatu ungkapan yang tidak menggambarkan seseorang itu rendah atau lemah dibandingkan yang lain. Misalnya diganti ungkapan lambat dalam berpikir, sehingga kalimat yang mengandung kata bodoh tadi diganti dengan ungkapan agak lambat berpikir, sehingga menjadi seperti ini kalimatnya. Pak, Gondes anak Bapak termasuk agak lambat berpikir di kelas ini. Nah, agak lambat berpikir berkonotasi halus atau bernilai rasa sopan, tentu saja dibandingkan dengan kata bodoh. Dan demikian, maka terselamatkanlah muka atau harga diri dari Gondes itu sendiri atau si anak itu sendiri dan orang tua Gondes. Nah, mari kita dalami kata yang berkonotasi negatif dan penggantiannya ke kata atau ungkapan yang berkonotasi positif. Contoh, kalimat orang tuanya mati 3 hari yang lalu. Kata mati ini berkonotasi kasar. Oleh karena itu, agar tidak menyakiti perasaan mitra tuturnya, maka kata mati diganti dengan kata yang maknanya mati juga, tetapi bernilai rasa halus. Misalnya, kata mati diganti dengan kata meninggal, sehingga menjadi kalimat orang tuanya meninggal 3 hari yang lalu. Tentu saja sebagai orang normal, orang yang orang tuanya meninggal itu tentu tidak akan tersinggung atau tidak akan marah atau tidak merasa direndahkan. Berikutnya, kata mati yang berkonotasi negatif yaitu kasar bisa diganti dengan kata berpulang ke rahmatullah. Orang tuanya berpulang ke rahmatullah 3 hari yang lalu. Nah, berpulang ke rahmatullah inilah ungkapan
yang lebih halus dibandingkan dengan kata mati. Kata mati yang bernilai rasa kasar itu juga bisa diganti dengan kata yang mempunyai nilai rasa positif yang lainnya, yaitu kata wafat. Sehingga kalimatnya menjadi seperti ini. Orang tuanya wafat 3 hari yang lalu. Ketika seseorang berbicara kepada orang lain yang mengatakan orang tuanya wafat 3 hari yang lalu, tentu sebagai orang normal, orang yang diajak bicara tadi tidak akan merasa direndahkan, tidak akan merasa dihina, tidak merasa dinistakan, sehingga orang itu tidak marah, bahkan merasa bersenang hati ketika orang tuanya dikatakan wafat. Karena kata wafat mempunyai konotasi positif, yaitu terhormat. Nah, mari kita lanjutkan lagi agar lebih mantap lagi pemahaman kita tentang nilai rasa atau makna konotasi dari suatu tanda bahasa, kata, frasa, glosa, dan kalimat. Misalnya ada suatu kalimat, saya adalah fulan dan yang berdiri di samping saya ini adalah bini saya. Kata bini pada kalimat di atas berkonotasi negatif, yaitu kolot atau ketinggalan zaman, setidak-tidaknya menurut penilaian penutur bahasa Indonesia saat ini. Kata bini dirasakan berkonotasi negatif, yaitu kolot atau ketinggalan zaman, sehingga orang yang disebut bini pada saat ini merasa risih, merasa tidak enak, merasa tidak nyaman. Nah, agar orang tidak merasa risih, tidak merasa rendah, tidak merasa kolot, maka kata bini tadi hendaknya diganti dengan kata yang punya makna kognitif sama dengan bini, tetapi nilai rasanya halus, konotasi positif, yaitu nilai rasanya halus atau terhormat. Nah, untuk itu, kata bini yang bernilai rasa negatif, kolot atau ketinggalan zaman itu dapat diganti dengan kata istri. Sehingga kalimat di atas menjadi saya adalah fulan dan yang berdiri di samping saya ini adalah istri saya. Nah, orang yang berdiri di samping fulan itu dia tidak merasa malu, dia tidak merasa direndahkan karena dia disimbolkan dengan kata istri karena dia disebut istri, yaitu kata istri pada saat inilah bernilai rasa positif, yaitu modern dan bergengsi. Nah, itulah pentingnya. Penutur bahasa itu harus punya pemahaman yang sungguh baik, benar-benar baik terhadap makna konotasi. Karena setiap kali penutur bahasa itu berbahasa selalu menyaring ungkapan digunakan yang makna kiasnya, yang makna konotasinya sesuai dengan yang diinginkan penuturnya. Nah, samakah makna konotasi dengan makna kias? Sebagian penutur bahasa itu menyamakan antara makna konotasi dengan makna kias. Sesungguhnya, menurut semantik, makna konotasi dan makna kias itu berbeda. Letak perbedaannya adalah makna konotasi adalah makna dari segi nilai rasa penutur terhadap makna tanda bahasa itu. Jadi kalau seseorang memahami atau mengaji makna suatu kata atau tanda bahasa yang lain berdasarkan makna konotasi, maka yang dihasilkan adalah bagaimana nilai rasa dari kata itu atau tanda bahasa itu, entah itu positif atau negatif. Positif yang baik-baik, nilai rasa yang baik-baik, dan nilai rasa yang negatif dan nilai rasa yang tidak baik. Nah, di sisi lain, makna kias adalah makna dari pengumpamaan dari suatu objek tertentu. Jadi makna kias adalah makna yang berupa pengumpamaan dari suatu objek tertentu. Contoh, orang yang suka mencuri itu diumpamakan dengan panjang tangan. Orang yang kejam diumpamakan dengan bertangan besi. Orang yang pandai menyembuhkan penyakit diumpamakan dengan bertangan dingin. Orang yang egois atau hanya mengikuti kesenangannya sendiri atau pendirian sendiri dikiaskan atau diumpamakan dengan keras kepala.
Mari kita perdalam wawasan kita tentang perbedaan makna kias dan makna konotasi. Kita mencoba membedakan makna kias dan makna konotasi dengan membahas salah satu ungkapan, yaitu bertangan besi. Ungkapan bertangan besi dalam kalimat Pak Juha dihantui rasa bersalah karena saat berkuasa dia bertangan besi. Berdasarkan pemahaman dengan teori makna kias, maka diperolehlah makna kias dari bertangan besi adalah kekerasan atau dengan kejam. Jadi, berdasarkan pemahaman dengan teori makna kias, dapat diketahui atau dapat ditemukan bahwa kekerasan atau kekejaman itu dikiaskan dengan tangan besi. Jadi, sekali lagi, kalau penutur bahasa memahami bahasa dengan teori kias, maka akan ditemukan makna kias dari suatu kiasan itu. Di sisi lain, ketika suatu satuan bahasa, misalnya kiasan, yaitu tangan besi, dipahami dengan makna denotatif, maka dihasilkan nilai rasa dari ungkapan tangan besi itu, yaitu nilai rasa tangan besi atau bertangan besi dalam kalimat Pak Juha dihantui rasa bersalah karena saat berkuasa dia bertangan besi, bernilai rasa atau berkonotasi negatif, yaitu menakutkan atau menyengsarakan. Nah, disinilah jelas berbeda hasilnya ketika suatu kata atau ungkapan itu dipahami dengan secara teori kias dan secara teori denotatif. Kalau dipahami secara kias, maka akan ditemukan makna kias dari kata atau ungkapan itu. Sebaliknya, kalau kata atau tanda bahasa dipahami dengan teori denotatif, akan dihasilkan nilai rasa dari kata atau ungkapan itu. Nilai rasa ungkapan itu mungkin positif, yang baik-baik, atau negatif, yang tidak baik. Para mahasiswa yang cendekia dan penutur bahasa Indonesia yang saya hormati, itulah uraian makna konotasi. Semoga uraian ini bermanfaat. Baik bahasaku, maju negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.